lipat tangan, tutup mata, tidurkan Kak Venda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan, pujian kami berkenan kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami duduk manis, mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak yang taat, dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo sekarang semuanya duduk yang manis, duduk yang baik. Kita dengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan mainan, jangan ngobrol sendiri. Kita fokus dengarkan firman Tuhan. Sekarang Kak Venda mau tanya. Kak Venda ini pegang apa? Pegang apa? Mungkin kelihatannya buku kali ya, dari rumah ya. Ini adalah Alkitab. Nah, ini Alkitab. Nah, sekarang anak-anak kalau ibadah ini dengarkan melalui apa? Handphone, televisi, atau laptop? Sekarang Kak Venda sekali lagi tanya, anak-anak sekolah minggu ibadah menggunakan handphone, televisi, atau laptop? Nah, ada yang menggunakan handphone, ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan televisi. Berarti apa? Anak-anak bisa melihat, mempunyai mata untuk melihat. Kalau orang nggak bisa melihat, ya berarti nggak tahu. Anak-anak Kak Venda ini sedang megang apa nggak tahu. Anak-anak sekarang sedang ibadah lewat apa juga nggak tahu. Berarti anak-anak tidak bisa melihat. Kalau jalan hanya bisa meraba-raba. Nah, di dalam Alkitab ada sebuah cerita. Tahu nggak siapa? Ayo, yang di dalam Alkitab ada cerita orang buta. Ada satu orang buta. Siapkan yang kelas besar biasanya kalau ibadah bawa Alkitab kan? Nah, sekarang juga harus dibuka. Meskipun ada tampilan ayatnya, juga harus dibuka. Kita buka dalam Markus perjanjian lama apa perjanjian baru? Markus 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kak Venda bacakan ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, sudah disimak dengan baik gak tadi ayatnya? Dibaca bareng-bareng sudah belum? Di sini diceritakan orang buta. Siapa namanya orang buta itu? Bartimeus. Nanti kalau ditanya papa mama, firmannya tentang apa? Tentang apa? Nggak tahu, Ma. Tadi apa ya? Lupa. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kita bercerita hari ini tentang Bartimeus. Tadi apa katanya?
Nah, suatu hari Yesus sedang berjalan bersama Yesusnya jahat. Nah, Yesus sedang berjalan bersama banyak orang lainnya mengikutinya. Ada banyak orang. Ada berapa nih? Ayo hitung bareng-bareng ya. Satu. Terus dua. Tiga. Berapa? Empat. Lima. Lalu berapa? Enam. Ada banyak orang. Ada lagi. Berapa? Tujuh. Dan banyak lagi di sana ya. Banyak orang mengikuti Yesus. Sedang mengikuti Yesus berjalan. Tapi tadi ada satu yang terlewat. Apa? Nah, ada seorang pengemis yang duduk di mana? Di pinggir jalan. Nah, duduk di pinggir jalan. Dia mendengar, kok ada suara keramaian ya? Suara apakah itu? Lalu dia tahu bahwa Yesus orang Nazaret datang. Akhirnya orang itu berteriak, yang namanya Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi yang ada bukannya ada yang menolong, nggak ada. Malah ada orang yang nyuruh dia, diam, jangan bersuara, jangan teriak-teriak, nggak boleh teriak-teriak. Malah disuruh diam. Akhirnya teriaklah lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, Yesus mendengar suara apa itu? Akhirnya Yesus menoleh. Yesus menoleh, menghampiri, melihat adanya Bartimeus. Datanglah Bartimeus menghampiri Yesus. Kemudian apa yang dilakukan? Yesus justru bertanya kepada orang itu, kepada Bartimeus, apa yang mau kau kehendaki aku perbuat bagimu? Nah, Bartimeus menjawab apa? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Supaya aku dapat melihat. Jadi apa? Akhirnya apa? Yesus menyembuhkan Bartimeus. Akhirnya Bartimeus bisa apa? Bisa melihat lagi. Matanya langsung terbuka dan bisa melihat. Oh, itu ada pohon, ada rumah, ada awan. Mata Bartimeus bisa melihat lagi. Nah, sekarang apa sih artinya dari cerita Bartimeus ini? Nah, kita pelajari. Ada artinya secara rohani dari firman Bartimeus ini. Ada tiga. Tadi Bartimeus yang pertama duduk di mana? Bartimeus duduk di mana? Di pinggir jalan. Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan. Artinya apa duduk di pinggir jalan? Tidak tergembala. Berarti Bartimeus apa? Tidak tergembala. Kalau kita buta secara rohani, berarti kita seperti Bartimeus yang duduk di pinggir jalan, tidak tergembala. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tergembala. Kalau jamnya udah jam 4 sore, saatnya ibadah. Mama, papa bangunin, ayo bangun ibadah. Ayo, kita harus apa ayo? Mama loh, masih ngantuk ini, aku mau tidur. Atau malah nangis. Siapa yang nangis kalau dibangunin saat ibadah? Ayo ngaku sekarang.
kalau disuruh ibadah. Nah, nggak boleh. Kalau kayak gitu, kalau kita marah-marah sambil ataupun nangis saat mau disuruh ibadah, berarti kita apa? Tidak bisa melihat yang benar. Kita buta secara rohani. Itu yang pertama, Bartimeus berada di pinggir jalan. Tidak tergembala. Yang kedua itu tadi apa? Kalau kayak gini ini tandanya apa ini? Kalau kayak gini tangannya berarti Bartimeus minta. Nah, siapa yang di sini? Hobinya, kalau tanya hobinya apa? Hobinya suka minta-minta. Pa minta uang, pa minta mainan, pa minta apa lagi? Pa minta buku baru, tas baru, baju baru. Siapa yang suka minta-minta terus? Nah, kalau Bartimeus tadi suka minta. Minta-minta itu maksudnya apa? Tidak mau berbagi, tidak mau memberi. Kalau misalnya sekarang semuanya di rumah, kakak atau adiknya mau pinjam mainan, boleh dipinjemin nggak? Atau malah bertengkar jadinya, berebutan mainan. Siapa yang gitu? Angkat tangan jujur. Nah, itu berarti apa? Kita seperti Bartimeus yang buta rohaninya, tidak bisa melihat yang benar. Kalau kita bisa melihat yang benar, kita akan berbagi. Kalau teman kita atau kakak kita, adik kita mau pinjam sesuatu, kita harus meminjamkan, bukan bertengkar. Mau berbagi ke sesama atau memberi ke sesama juga yang membutuhkan. Itu Bartimeus yang kedua tadi apa? Pengemis yang suka minta. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga sekarang. Bartimeus ketika mau menghampiri Yesus apa? Melepaskan jubahnya. Bartimeus menanggalkan jubahnya. Artinya apa menanggalkan jubahnya? Bartimeus melepaskan kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama itu apa sih? Apa yo? Kehidupan yang lama itu adalah kita masih suka berbuat dosa. Kehidupan yang lama adalah kehidupan yang tidak benar tapi kita pertahankan. Kalau Bartimeus ketika mau menghampiri Yesus, dia apa? Menanggalkan jubahnya, melepaskan kehidupan yang lama. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu di sini, kehidupan yang lama dilepaskan, berarti kita bisa melihat yang benar, tidak buta secara rohani. Tapi kalau kita masih suka berbuat dosa, berarti apa? Kita tidak melepaskan kehidupan kita yang lama. Kalau kehidupan yang lama apa misalnya? Misalnya, ayo, siapa yang di sini suka nakal? Siapa? Kalau kita melepaskan kehidupan yang lama, kita tidak suka nakal. Siapa yang di sini suka buat papa mama marah? Ayo, siapa yang di sini suka buat papa mama marah? Nah, kalau kehidupan lama kita dilepaskan, berarti kita selalu membantu orang tua, menyenangkan hati orang tua. Kalau misalnya papa mama minta dibantu apa, kita bantu di rumah. Kalau kehidupan lama yang tidak suka berdoa, kalau berdoa hanya saat ingat-ingat aja. Kalau pas mau makan, oh ingat, iya belum doa. Tapi kalau nggak ingat, ya nggak doa. Siapa yang kayak gitu? Harus rajin berdoa. Kalau kita melepaskan kehidupan yang lama, berarti kita rajin berdoa. Bangun tidur berdoa. Bangun tidur harus berdoa loh ya, bukan melakukan hal yang lainnya. Makan berdoa, kemudian mau pergi ke sekolah atau mau pergi kemanapun harus berdoa. Jangan lupa untuk
jangan lupa selalu berdoa dalam setiap kegiatan aktivitas kita. Opawi pun juga mengajarkan kita untuk selalu berdoa, apalagi di rumah. Kita harus banyak berdoa kan? Ayo di sini, sekali lagi Kak Venda mau tanya. Siapa di sini yang kalau di rumah lebih banyak main? Siapa yang di sini kerja tugas sudah sekolah? Terus bantu-bantu papa mama sudah? Istirahat sudah? Siapa yang dalam satu hari baca Alkitab? Siapa yo baca Alkitab? Nah, kalau kita menanggalkan kehidupan yang lama, berarti kita setiap harinya diisi dengan baca Alkitab. Nggak perlu lama-lama kan, kita masih kecil ya, tapi kita harus belajar 10 menit buka Alkitab, baca satu perikop kayak tadi Bartimeus, cukup baca. Nah, supaya kita apa? Dalam kehidupan kita ditumbuhi oleh firman Tuhan sehingga dapat berbuah yang lebat. Kalau kita sudah menanggalkan kehidupan kita yang lama, kita apa? Seperti Bartimeus dapat melihat Tuhan. Sebelumnya yang tidak dapat melihat Tuhan sekarang bisa melihat Tuhan. Siapa yang mau mengalami keubahan seperti Bartimeus? Nah, Kak Venda mau, guru-guru mau, apalagi anak-anak sekolah minggu juga harus mau mengalami keubahan hidup seperti Bartimeus, bisa melihat yang benar. Ketika Bartimeus melihat yang benar, Yesus menyembuhkan Bartimeus karena Bartimeus memiliki iman kepada Yesus. Kerinduannya adalah percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan Bartimeus. Akhirnya apa? Yesus mengadakan mujizat. Bartimeus sembuh. Nah, kita juga bisa mengalami kesembuhan, mengalami mujizat secara jasmani bisa, mengalami mujizat rohani juga bisa, asal kita mau diubahkan seperti Bartimeus, tidak mengalami buta rohani. Tadi apa? Ayo, ingat nggak masih yang pertama apa? Bartimeus berada di mana? Di hutan? Di pantai? Enggak, Bartimeus di pinggir jalan. Berarti apa? Kalau Bartimeus di pinggir jalan tidak tergembala. Kalau kita diubahkan, kita tidak buta rohani, berarti kita hidupnya tergembala. Setia ke gereja ya, kalau udah dibangunin papa mama harus bangun. Jangan ada yang marah-marah, jangan ada yang nangis, atau malah tetap tidur. Nah, sebelum ibadah harus sudah siap dengan pakaian yang rapi, setia, beribadah. Yang kedua, tadi apa? Bartimeus apa? Kayak gini apa? Suka minta. Berarti kalau kita tidak buta rohani, kita menjadi suka memberi, suka berbagi. Ketika teman pinjam, kita juga kasih. Yang ketiga, terakhir tadi apa? Bartimeus menanggalkan jubahnya, meninggalkan kehidupan yang lama. Kehidupan yang tidak baik kita juga tinggalkan. Anak-anak sekolah minggu, kehidupan yang tidak baik. Kalau dinasihati orang tua harus dengaran. Menjadi anak yang taat. Itu namanya menanggalkan hidup yang lama. Maka kita akan mengalami mujizat seperti Bartimeus. Mujizat jasmani iya, mujizat rohani juga iya. Asalkan kita taat, dengar-dengaran kepada Tuhan, setia dan suka memberi. Semoga firman ini menjadi tertanam dalam hati kita, bertumbuh dan selalu berbuah, dan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau nanti ditanya papa mama, tadi firmannya tentang apa? Tentang apa ya? Nah apa ya ma, apa lupa? Nggak boleh, berarti harus sudah tahu. Berarti tadi ceritanya tentang Bartimeus yang mengalami kesembuhan. Gitu ya. Sekarang tutup Alkitabnya. Kak Venda undang semua untuk bangkit diri. Kita tutup ibadah kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Kita nyanyikan dengan kesungguhan hati kita, menutup ibadah kita dengan sungguh-sungguh dan kerinduan kita supaya kita bisa berbuah. Hati
sekarang lipat tangan, tutup mata, tirukan Kak Venda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Ajarkan kami menjadi anak yang manis, anak yang taat, dengar-dengaran kepada papa mama, terlebih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati orang tua kami, berikan kami kesehatan dari surga. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi minggu depan.